welcome back to Soundcore Podcast. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Raisa. Tadi kita udah muterin juga tuh klip dari Raisa yang berjudul Berpisah Lebih Indah. Itu gimana ceritanya berpisah kok bisa indah sih Raisa? Makna lagu Berpisah Lebih Indah ya, berarti Berpisah Lebih Indah itu adalah lagu yang menceritakan tentang, yaitu kadang kita nggak tahu kalau perpisahan itu bisa bikin kita lebih happy sebelum kita ngejalaninnya. Jadi itu lagu penguat untuk orang-orang yang lagi ada di hubungan yang toksik, untuk kayak pisah dulu aja, ntar juga indah kok gitu. Akhirnya kisah pribadi atau Itu udah diciptakan juga sama, lupa lagi gue. Kadek Berpisah Lebih Indah diciptakan. coba Oh astaga, Berpisah Lebih Indah itu diciptakan sama Mas Belawan. Mas Belawan. Okay. I love you Mas Belawan. Mas Belawan. Mas Belawan pencipta Berpisah Lebih Indah. Okay. Dan pas lagunya nyampe ke aku, ternyata secara lirik, secara komposisi, musik, semuanya udah bagus banget. Jadi aku kayak nggak perlu ngubah apapun, ini udah perfect di kuping aku juga. Oke. Nah itu ada kesusahan gak sih Rey? Kalau misalkan kita bawain lagu orang dan kita harus ngejiwain, itu kan pasti beda perspektif, ya kan, penulis lagu dan pendengarnya nih. Nah itu gimana kalau Ray sendiri? Mungkin susah ya, cuma that's why kayak kalau di label aku pasti kalau misalnya lagi ada tawaran dari A&R aku akan lagu baru yang mau ditawarin ke aku, itu ada beberapa pilihan lagu. Jadi nanti kita sebagai penyanyi juga bisa menyesuaikan, kayaknya ini kurang masuk di suara aku deh. Nanti A&R juga akan ngasih input. Jadi ya semuanya bisa diselesaikan saat workshop. Oke, bisa selesaikan dengan workshop. Oke. Nah kalau lagu ini agak susah gak kalau untuk di take kemarin waktu itu? Berpisah Lebih Indah. Berpisah Lebih Indah. Agak susah, tapi yang bikin susah sebenarnya karena deg-degannya itu. Ini lagu pertama aku di Sony anyways. Jadi kayak deg-degan pas recording, ngelawan deg-degannya, ngelawan gemetarannya. Suara aku pitch-nya banyak banget pas lagi rekaman karena deg-degannya bener-bener kayak bikin suara aku getar gitu. Itu yang jadi susah banget. Jadi susah malah itu. Nah, tadi ngobrolin masalah Sony gitu kan. Nah, itu awal mula Raisa masuk ke industri musik langsung ke label pas banget Sony atau pernah pindah-pindah label sebelumnya? Sebelum Sony itu aku pernah ada di satu label, itu juga kayak label independen gitu, namanya Bros Studio. Aku rilis bareng mereka satu lagu yang aku ciptain sendiri. Dan karena lagu itu Sony ngelirik aku gitu, Mas Keke melirik aku dan nawarin untuk mau masuk Sony nggak gitu. Nah itu kalau misalkan sekarang di label nih, privilege yang didapatkan apa sih? Mungkin teman-teman musik lovers pada mau tahu nih kan, indie gitu kan, dan label apa sih sebenarnya privilege-nya ketika di label, Risa? Kalau misalnya di label mungkin secara produksi lebih mudah karena dia juga punya banyak banget link ke para pencipta. Dari situnya udah lebih mudah. Terus juga saat udah produksi dan udah rilis, ketika lagunya udah keluar di digital streaming platforms, mereka punya tim promo juga, jadi kayak kita bisa diajarin sama tim promonya, bisa kerja sama bareng tim promo Sony untuk gimana sih caranya kita bikin lagu yang udah kita buat capek-capek, susah-susah didengar sama orang-orang gitu. Jadi karena banyak banget tim-tim yang sudah profesional di bidangnya, aku lebih fokus ke nyanyinya aja gitu. Yang lainnya udah ada yang ngurus. Iya, aku ikutan bantuin aja. Nah kalau Raisa punya ini gak sih keinginan untuk duet sama musisi siapa kira-kira? Kata dia Aditya. Masih kata dia Aditya. Kalau luarnya? Justin Bieber. Karena aku mau mandangin dia aja gitu. Kayak lagi rekaman aku pengen liatin konser gratis. Tapi ada nggak rencana ini untuk dekat-dekat ini? Apa tuh? Buat duet? Belum ada, karena ada beberapa hal yang harus aku lebih fokuskan di musik ya. Jadi belum duet dulu. Tapi akan ada surprise. Pasti ada surprise. Kita tunggu semuanya untuk musik lover. Surprise apa nih dari Raisa nih? Nah kalau misalkan ditanya Raisa, kalau misalkan nggak jadi musisi, Raisa jadi apa? Kalau nggak jadi musisi, jadi PR.
Jadi PR. Iya. Sesuai dengan jurusan. Sesuai dengan jurusan aja deh. Jadi cari aja nanti yang mana yang lagi butuh PR. Jangan dong, masih di musik tuh. Tapi itu kalau kan ya. Tapi kalau nggak di musik. Kan. Tapi tetap fokusnya di musik. Iya, alhamdulillah. Dan untuk semua musik lovers, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali lagi tentunya hanya di Soundcore Podcast.